Tuhan, kita akan memulai ibadah pertemuan di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Roh Kudus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Bapa di surga, kami menikmati hari yang ke-31 di bulan ini di tahun 2020. Terima kasih Bapa. Di dalam perkumpulan ibadah perkabungan ini, kami akan memulai ibadah Bapa. Kami mohon tuntunan kuasa Ruah Roh Kudus, pagari bentengi kami dalam kasih dan anugerah-Mu, sehingga hikmat marifat turun dari surga memberkati kami semua. Acara atau ibadah dari awal sampai akhir ada di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh pengganggu penggugat dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan.
Tuhan Yesus urapi dengan uriman tumit sehingga mujizat-Mu turun di tempat ini. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah di siang hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tersingkat riwayat hidup. Nama Catherine Stella, tempat tanggal lahir Jakarta 15 September 1989, usia 31 tahun. Kelamin perempuan, agama Kristen Protestan. Beralamat di Jalan Marsma R. Iswayudi, Gang Bersatu, RT 01, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan. Almarhumah merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Hinca Sigi SH dengan Dr. Anda Yati Agnes Runtupalit MA, menikah tanggal 18 November 1987, dikaruniai 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri, satu Catherine Stella Sigi dan Stephen Christopher Sigi. Catherine menikah dengan saudara Yeri Fernando Kalalos SPD, membentuk keluarga Kalalos Sigi, dikaruniai seorang putra bernama Kenneth Peter Spade Kalalo, lahir tanggal 28 Maret 2018 dan menutup usia di tanggal 2 Agustus tahun 2020. Stephen menikah dengan Julianti Setiawan, membentuk keluarga Sigi Setiawan, dikaruniai seorang putri bernama Maria Aulia Sigi. Riwayat pendidikan almarhumah: tamat TK Don Bosco Kelapa Gading Jakarta, tamat SD Don Bosco Kelapa Gading Jakarta, tamat SMP Don Bosco Kelapa Gading Jakarta, tamat SMA St. Peter School Kelapa Gading Jakarta, dan tamat perguruan tinggi di Universitas Kelapa. Riwayat pekerjaan: almarhumah merupakan karyawan aktif di PT Bank Mandiri Tbk dan telah tiga berpindah tempat. 1. Sebagai Customer Service Relationship di Bank Mandiri cabang Kota Mobagu pada tahun 2012, sebagai Customer Service Relationship di Bank Mandiri cabang Pal 2 tahun 2015, dan sebagai Customer Service Relationship di Bank Mandiri cabang Balikpapan pada tahun 2016. Riwayat rohaniah: almarhumah bergereja dan aktif di Gereja Mawar Saron, Balikpapan. Riwayat organisasi: almarhumah aktif dalam organisasi sosial Animated Friendship Universitas Kelabat sejak tahun 2009 sampai ini masih anggota aktif. Almarhumah juga pernah bergabung dalam Anak Betawi Sosial Club Unpad. Almarhumah tergabung dalam organisasi keluarga besar PK Tongpaso Baru dan Rukun Keluarga Tangkere dan anggota aktif Persekutuan Bapekris Mandiri Balikpapan. Tanggal 31 Agustus 2020, almarhumah masuk di Rumah Sakit Hermina Balikpapan dan dokter mendiagnosa dengan penyakit gagal ginjal. Almarhumah keluar masuk rumah sakit untuk pengobatan dan semua upaya telah diusahakan, namun Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 29 Oktober 2020, almarhumah menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.00 di Rumah Sakit Siloam Balikpapan. Selamat jalan anak, istri, kakak, adik kami terkasih. Engkau telah mengakhiri pertandinganmu di dunia ini dan akhirnya kembali ke rumah Bapa di surga. Sekian riwayat hidup dari almarhumah Catherine Stella Sigi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili keluarga. Saya berdiri di sini. Pertama bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Amat teristimewa keluarga besar kami yang berduka cita, dan semua ini karena kebaikan Tuhan. Dari kami keluarga, saya mewakili keluarga Kalalo Sibi, keluarga Kalalo, keluarga Sibi, dan keluarga Tangkere, mengucapkan pertama banyak terima kasih kepada Tuhan atas karya yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami, yang saat ini kita bersama-sama boleh menyaksikan. Inilah kebesaran Tuhan, dan kami imani bahwa ini yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih pada saat ini buat hambanya nanti yang akan membawakan firman Tuhan, Bapak Gembala John Lee Nainggolan,
terima kasih untuk pelayanan nanti. Juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Simon Pela yang sudah terlibat dengan acara kami dari malam-malam kemarin sampai hari ini. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Mawar Saron yang sudah ambil bagian di dalam acara yang luar biasa pada saat ini, bahkan tadi malam untuk penyampaian firman. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Mandiri Balikpapan yang sudah memberikan bantuan perhatian untuk keluarga kami yang berduka. Bank BRI, terima kasih juga untuk semua teman kerabat dari Klub. Juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga Wangge Kaat yang sudah memberikan support yang luar biasa buat keluarga Kalalo CV yang boleh benar-benar kita lihat ini luar biasa. Terima kasih buat keluarga Wangge Kaat, Kak Ansel dan Kak James. Juga terima kasih untuk keluarga besar Rukun Tangkere yang sudah ambil bagian, yang sudah memberikan support buat keluarga ini. Terima kasih juga kepada Rukun Tong Pasok Baru yang sudah ada pada siang hari ini. Bahkan semua Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Apa yang sudah kita lakukan di siang hari ini bersama keluarga adalah suatu support yang luar biasa, dan kami tidak dapat membalas semua itu, tapi dari kami keluarga hanya menyerahkan kepada Tuhan untuk segala ucapan terima kasih, dan kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua, bukan cuma kami yang berduka, tapi buat Bapak Ibu semua juga yang sudah hadir pada siang hari itu. Itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan kami yang tidak kami sengaja maupun kami sengaja, kami mohon dimaafkan. Biarlah yang baik yang kita mau terima, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya mewakili keluarga besar Gereja Mawar Saron mengucapkan ikut belen sekawan, ikut sepenanggungan atas dipanggilnya Kathleen yang hari ini masih menjadi bagian dari kami, keluarga besar Gereja Mawar Saron. Dan sebelum terjadi pandemi COVID ini, Yeri Kathleen juga cukup aktif untuk beribadah bersama-sama dengan kami setiap minggunya di Gereja Mawar Saron. Kami turut kehilangan atas dipanggilnya Kathleen, karena kami juga tidak menyangka sebelumnya. Tapi demikianlah kenyataan hidup yang seringkali kita tidak bisa hindari. Tapi apapun juga yang terjadi, satu hal yang ingin saya sampaikan buat Anda dan buat kita semua, mari sama-sama kita belajar melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Karena saya percaya sampai detik ini Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah merancangkan hal yang buruk, celaka bahkan yang jahat bagi kita anak-anaknya. Dia Tuhan yang setia, selalu menyediakan hal yang baik bahkan yang terbaik bagi orang-orang yang dicintainya. Saya coba ingin mengambil satu kisah dari perjalanan Daud di 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat pertama sampai 6. Judulnya di sana adalah Ziklag terbakar. Ya, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat,
Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Justru kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yizril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya akhiri kisah ini atau kalimat dengan yang terakhir di ayat yang ke-6, yang saya harap kalimat ini menjadi fondasi iman kita kepada Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi kalimat yang terakhir biar ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mudah untuk dibaca, mudah untuk didengar apa yang barusan kita baca, barusan yang kita pelajari dari ayat ini, tapi tidak mudah untuk kita jalani, khususnya bagi orang-orang yang mengalami satu situasi yang berat di dalam hidup, khususnya Yeri dan keluarga besar. Tetapi izinkan ayat ini atau firman ini memberikan sebuah pencerahan, kekuatan buat kita untuk bagaimana situasi keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, untuk kita senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah kita. Kenapa banyak orang bimbang, banyak orang ragu, mudah goyah? Dalam situasi seperti ini selalu saya menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kalau ngomong kehilangan orang-orang dikasih, saya sudah lebih dulu ngalamin. 2 orang tua saya hari ini sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya minimal tahu pengalaman kehilangan orang dikasih itu seperti apa. Ada hal-hal di dalam hidup ini yang kita nggak bisa pertahankan. Sekalipun mungkin sebelumnya kita sudah memperjuangkan dengan sekuat tenaga. Ada harga biaya yang mungkin kita keluarkan sedemikian rupa. Dari situ kita tahu bahwa di hidup ini